Sal, sini. Ada yang ingin bertemu denganmu. Suara perempuan yang lirih tersebut semakin jelas terdengar, seolah mengajak Sal untuk datang mendekatinya. Di hadapannya, tiba-tiba ia melihat seorang perempuan yang cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit bersama saya Hendra di sesi Kismis, kisah mistis. Mau percaya tapi tidak ada, mau nggak percaya tapi mereka ada. Pada video kali ini saya akan menceritakan cerita horor yang ditulis oleh Kaskuser Cici Teguh. Cerita kali ini menceritakan pengalaman pendaki yang bernama Sal mendapatkan titisan dari Gunung Lawu. Penasaran titisan apa yang didapat oleh Sal? Tonton video ini sampai habis ya. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kalian subscribe dulu channel ini, like, komen, serta share ke teman kalian agar saya dapat semangat upload video cerita lainnya. Oke, tanpa banyak cincong, langsung ambil cemilan, pasang headset kalian, kencangkan volumenya, rebahkan badan, pejamkan mata, dan kita mulai. Sal masih mengingat jelas pengalaman yang dialaminya 7 tahun yang lalu. Saat kedua kalinya ia mendaki gunung bersama klub pecinta alam yang diikutinya sejak tahun pertama kuliah. Saat itu, semangat mudanya masih sangat membara. Deretan puncak gunung yang ada di Pulau Jawa menjadi target untuk ia taklukkan. Gunung Lawu merupakan gunung kedua yang Sal daki semasa menjadi mahasiswa baru setelah Gunung Merbabu. Semasa SMA, Sal ini memang sudah mengikuti ekstrakurikuler hiking di sekolahnya. Namun pengalamannya belum terbilang cukup banyak. Ia memang selalu terobsesi untuk bisa menaklukkan beberapa puncak gunung di tanah Jawa. Sal ini sangat terinspirasi oleh ayahnya yang juga gemar mendaki. Namun, ayahnya ini tidak pernah mengajaknya untuk mendaki bersama, melainkan menyuruh anak lelakinya ini untuk bisa menaklukkan puncak ketinggian tanpa keberadaan sang ayah. Beberapa kisah tentang gunung yang diceritakan oleh ayahnya selepas mendaki selalu membuat Sal ini terkesima. Salah satunya adalah Gunung Lawu, yang merupakan salah satu gunung di Pulau Jawa yang ingin ia jelajahi. Ayahnya ini sering menceritakan soal kemegahan Gunung Lawu di hadapan Sal, karena setahun sekali ayah Sal ini selalu mengunjungi gunung tersebut. Berbagai pertanyaan pun muncul di kepala Sal, namun tak satu pun dijawab oleh ayahnya. Pitakonmu bakal kejawab yen kowe bisa nemokake. Semua pertanyaanmu akan terjawab jika kamu bisa menemukannya sendiri. Nah, Sal tidak mengerti apa yang dikatakan oleh sang ayah hingga kemudian ia berhasil mendaki gunung yang berada di antara perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur tersebut. Pengalaman lelaki bersama Salmantio Dewangga atau yang kerap disapa Sal saat mendaki Gunung Lawu merupakan salah satu yang paling tidak bisa ia lupakan. Karena secara tidak langsung hal tersebut menjadi titik balik yang mengubah cara pandang hidupnya. Dua hari lagi, pendakian akan dimulai. Sal sudah mempersiapkan semuanya, termasuk latihan fisik yang telah ia mulai sejak seminggu ini. Setiap sore ia selalu berlari mengelilingi gedung rektorat di kampusnya. Gedung pusat milik salah satu perguruan tinggi negeri di Yogyakarta tersebut
Jika sore hari biasanya menjelma menjadi lintasan nari. Unit kegiatan mahasiswa atau UKM pecinta alam yang Sal ikuti ini akan mengadakan sebuah pendakian massal. Pendakian menuju puncak Gunung Lawu ini juga diikuti oleh beberapa mahasiswa dari kampus lain yang ada di Yogyakarta. Sal sangat tidak sabar dan ia sangat bersemangat untuk menaklukkan Gunung Lawu. Sal pun tidak lupa mencari tahu apa saja kisah yang disimpan oleh gunung yang berada di Jawa Tengah tersebut. Konon, Gunung Lawu merupakan tempat di mana Prabu Wijaya kelima, raja terakhir Majapahit, melakukan moksa. Selain itu, menurut penuturan para senior kampusnya, Gunung Lawu juga menyimpan kisah misteri mengenai keberadaan pasar setan atau pasar bubrah yang kerap dijumpai oleh para pendaki. Dalam pasar bubrah ini, para lelembut Gunung Lawu ini akan berkumpul menjadi satu. Dan seperti layaknya sebuah pasar pada umumnya, dalam pasar bubrah ini harus terdapat sebuah transaksi bagi orang yang menjumpainya. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat Sal untuk mendaki. Karena keberadaan pasar tersebut konon biasa dijumpai oleh mereka yang mendaki via jalur Candi Cetha. Sedangkan pendakian massal yang Sal ikuti ini akan melintasi jalur Cemoro Sewu. Jalur pendakian dari Candi Cetha merupakan salah satu favorit dari para pendaki karena menawarkan pemandangan yang sangat indah. Namun sekaligus merupakan jalur yang paling angker dan ditakuti ketimbang dua jalur lainnya untuk mendaki Gunung Lawu. Medan dari jalur ini bisa dibilang didominasi oleh tanjakan terjal serta jurang yang cukup dalam. Jalur dari Candi Cetha ini juga diyakini sebagai gerbang perlintasan ke alam gaib. Sal, ngopo kok ngelamun terus ket mau? Sal, kenapa kok melamun terus dari tadi? Tanya Umar, sahabat dekat Sal yang juga akan ikut mendaki di Gunung Lawu. Ora apa-apa kok Mar, aku wis ora sabar pengen tekan Lawu. Nggak apa-apa kok Mar, aku cuman udah nggak sabar ingin segera sampai ke Lawu. Tenane, mikir apa kowe? Yang bener, mikir apa kamu itu? Meskipun Sal ini tidak menjelaskan apapun, namun Umar ini seolah paham jika ada sesuatu yang sedang dipikirkan oleh sahabatnya ini. Sal pun tidak mengerti dengan perasaan yang sedang ia hadapi. Ia bersemangat untuk bisa menaklukkan Gunung Lawu, namun terdapat ketakutan dan juga perasaan menjanggal yang tidak bisa ia jelaskan. Karena tiba-tiba saja Sal ini teringat dengan ayahnya dan cerita yang ia sembunyikan di balik Gunung Lawu. Wes Sal, tenang no pikirmu. Udah Sal, tenang, nggak usah dipikir, kata Umar mencoba untuk menenangkan sahabatnya ini. Di pagi hari yang cerah, Sal, Umar bersama dengan para rombongan berangkat dari Yogyakarta menuju ke Solo dengan menggunakan kereta Prambanan Express. Sesampainya di stasiun Balapan, perjalanan menuju Tawangmangu pun dilanjutkan menggunakan bus. Kemudian masih disambung lagi dengan perjalanan menuju Cemoro Sewu. Nah, sore hari pun tiba. Rombongan dari Yogyakarta tersebut memutuskan untuk memulai mendaki selepas maghrib. Sal yakin dapat melewati perjalanannya kali ini. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya masih terbesit sedikit perasaan yang menjanggal. Ia masih tidak dapat menjelaskan apa yang sebenarnya ia rasakan. Sal ini selalu mencoba untuk mengabaikan perasaan yang membuat hatinya ini tidak tenang, namun selalu muncul kembali dan muncul kembali. Pitakonmu bakal kejawab yen kowe bisa nemokake. Pertanyaanmu itu bisa terjawab jika kamu bisa menemukannya. Pertanyaanmu itu bakal terjawab jika kamu bisa menemukannya.
Entah tiba-tiba saja, kata-kata yang pernah diucapkan oleh ayahnya tersebut selalu menghantui kepalanya. 1 jam setelah memulai pendakian, para rombongan tersebut pun tiba di pos 1. Tidak ada rombongan lain selain Sal dan kawan-kawannya di beberapa warung yang ada di pemberhentian pertama tersebut. Setelah beristirahat sejenak, mereka pun melanjutkan pendakian menuju pos berikutnya. 2 jam kemudian, mereka sampai di pos 2. Jalur antara pos pertama dan kedua via Cemoro Sewu ini memang dikenal panjang dan sama seperti sebelumnya. Di pos 2 tersebut tidak terlihat rombongan lainnya. Namun pada saat Sal dan rombongannya sejenak beristirahat, tampak 3 orang pendaki yang sedang turun dari atas kemudian disusul beberapa pendaki lainnya. Nah, sebelum kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 3, para rombongan ini berhenti sejenak untuk menyiapkan energi dan juga mental. Jalur dari pos 2 menuju ke pos 3 ini memang dikenal terjal. Sal tampak pucat dan Umar kembali melihat keraguan yang ada di wajah sahabatnya itu. "Nek ra kuat, leren sik, Sal. Kalau sudah tidak kuat, istirahat dulu, Sal," kata Umar sambil menyodorkan gula Jawa pada Sal untuk menambah energi. Kuat kok." Rombongan pun melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Bisa dibilang jika trek ini merupakan salah satu yang terberat di jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Sal mulai linglung. Setiap beberapa puluh langkah, ia berhenti sejenak. Nafasnya sesekali mulai terengah, namun langkahnya tidak gentar untuk bisa mencapai puncak. Sayup-sayup, ia mendengar seseorang memanggil namanya. Seperti suara perempuan. "Sal, Sal, Reneo Sal, 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 kesini Sal." Suara tersebut menggema di telinganya. Di tengah hatinya yang sedang gusar dan dinginnya suhu yang ditampakkan Gunung Lawu, Sal ini terlihat gusar. Ia mencoba untuk mengabaikan suara tersebut, namun selalu terdengar. Lirih namun jelas menggetarkan gendang telinganya. "Sal, arep nang ndi, Sal? Lewat kene, Sal. Sal, mau kemana? Lewat sini, Sal." Waktu mulai menunjukkan pukul 11 malam. Sal yakin jika pasti pos 3 sudah tidak jauh lagi. Ia pun mencoba untuk tetap semangat mendaki. Namun, suara perempuan tersebut seolah semakin dekat. Suara yang halus dan lirih tersebut seolah membisik tepat di telinganya. "Sal, Sal, kene Sal, melu aku. Sal, Sal, kesini Sal, ikut aku." Tiba-tiba, Sal ini terpisah dari rombongan. Tidak satupun orang dilihat di depannya. Sejak awal, Sal berada di posisi akhir, diikuti oleh Umar di belakangnya. Namun tidak juga ia melihat keberadaan Umar. Jadi pandangan Sal ini mulai berubah. Jauh di depannya ia melihat sebuah bangunan yang mirip dengan sebuah kerajaan kuno yang sering ia lihat dalam buku-buku sejarah. Ia tidak tahu bangunan apa itu. Ia bahkan ragu mengapa di tempat seperti ini, mengapa bisa ada bangunan semacam itu. "Sal, Reneo, eneng sik arep ketemu kowe. Sal, sini. Ada yang ingin bertemu denganmu." Suara perempuan yang lirih tersebut semakin jelas terdengar, seolah mengajak Sal untuk datang mendekatinya. Di hadapannya, tiba-tiba ia melihat seorang perempuan yang cantik. Tubuhnya ini terbalut dengan kain tradisional, lengkap dengan selendang dan juga aksesoris lainnya, yang menyerupai pakaian perempuan dari kerajaan Jawa kuno. Perempuan tersebut pun terlihat memakai mahkota berwarna emas
berlapis batu permata berwarna hijau dan merah yang berkilauan. Perempuan itu menghampiri Sal. Ia mengajaknya untuk terus berjalan ke depan. "Ayo Sal, melu aku." "Ayo Sal, ikut denganku," katanya dengan suara yang lirih sambil menghempaskan sebuah selendang tepat mengenai wajahnya Sal. Oke guys, saya closing dulu karena sudah cukup panjang video cerita kali ini, agar kalian nanti tidak bosan ya. Itulah tadi cerita horor titipan dari Gunung Lawu part pertama. Nanti saya lanjutkan di video part kedua. Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horor, silahkan kirim cerita kalian di email di bawah ini ya. Nanti saya akan bawakan di sesi Saib, Saksi Gaib. Cerita yang kalian kirim harus panjang ya. Cukup sekian video kali ini. Saya Hendra undur diri. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dan bye.